Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Building Information System. Di sini kami terdapat Bentang Raufio, Zulfa Kuroto, dan saya sendiri Ainastasya Nasrul. Topik materi kami ada pengertian sistem informasi, membangun sistem baru menghasilkan perubahan organisasi, kegiatan inti dalam proses pengembangan sistem, metodologi utama untuk pemodelan dan perencanaan sistem, dan yang terakhir metode alternatif untuk membangun sistem informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi. Pengertian sistem informasi terdiri dari beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Hanif Al-Fattah, sistem informasi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Sedangkan menurut Irene Joss, sistem informasi adalah sesuatu sistem yang bertugas mengolah data, menyusunnya menjadi satuan-satuan informasi yang bermakna. Maka dari itu bisa disimpulkan, menurut penulis sistem informasi adalah suatu alat bantu berupa perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan data dan informasi sehingga bisa memenuhi distribusi informasi ke setiap pihak dalam perusahaan sistem informasi itu sendiri. Terbagi menjadi dua, yaitu pengolahan data bisnis, yang sebagian besar organisasi bisnis mengolah data yang sangat banyak, serta melakukan berbagai jenis transaksi bisnis. Sistem ini dibuat untuk menunjang pengolahan data yang sangat besar yang sering terjadi dalam satu organisasi, terutama data transaksi bisnis. Yang kedua, ada sistem informasi manajemen. Manajer di berbagai tingkatan sering menerima ringkasan laporan transaksi bisnis, maupun data terperinci dan ekstensif tentang berbagai kegiatan lain. Untuk itu, diperlukan sistem informasi yang ekstensif dan rumit yang mampu memenuhi kebutuhan para manajer akan informasi. Maka dari itu, sangat penting sistem informasi bagi perusahaan mengingat fungsinya memberi kontribusi tinggi untuk menunjang pengambilan keputusan perusahaan. Yang kedua, bagaimana membangun sistem baru menghasilkan perubahan organisasi. Bentuk perubahan organisasi TI yang paling umum adalah otomasi. Penerapan teknologi informasi pertama melibatkan membantu karyawan dalam menjalankan tugasnya serta lebih efisien dan efektif. Bentuk perubahan organisasi yang lebih dalam yang mengikuti dengan cepat dari otomasi awal adalah rasional prosedur. Otomasasi sering mengungkapkan kemacetan baru dalam produksi dan membuat pengaturan prosedur dan struktur yang ada sangat tidak praktis. Rasionalisasi prosedur sering ditemukan dalam program untuk membuat serangkaian peningkatan kualitas produk, layanan, dan operasi berkelanjutan, seperti manajemen kualitas total atau TQM dan Six Sigma. Total Quality Management atau TQM membuat pencapaian kualitas menjadi tujuan itu sendiri dan tanggung jawab semua orang dan fungsi dalam suatu organisasi. Jenis perubahan organisasi yang lebih kuat adalah perancangan ulang proses bisnis, di mana proses bisnis dianalisis, disederhanakan, dan didesain ulang. Perancangan ulang proses bisnis mereorganisasi alur kerja, menggabungkan langkah-langkah untuk mengurangi limbah dan menghilangkan tugas berulang-ulang pada padatnya kertas. Prosedur rasionalisasi perancangan ulang proses bisnis terbatas pada bagian-bagian tertentu dari sebuah bisnis. Sistem informasi baru pada akhirnya dapat memengaruhi desain keseluruhan organisasi dengan mengubah bagaimana organisasi menjalankan bisnisnya atau bahkan sifat bisnisnya. Beberapa dari sistem ini memerlukan perubahan proses tambahan, namun yang lain memerlukan desain ulang proses bisnis yang jauh lebih luas. Untuk mengatasi perubahan ini, organisasi beralih ke manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis menyediakan berbagai alat dan metodologi untuk menganalisa proses yang ada, merancang proses baru, dan mengoptimalkan proses tersebut. Perubahan struktural organisasi dimungkinkan oleh TI ada 4. Yang pertama, otomatisasi. Yang kedua, rasionalisasi prosedur. Yang ketiga, desain ulang proses bisnis. Dan yang terakhir, pergeseran paradigma. Manajemen proses bisnis atau BPM. Yang pertama, ada ragam alat metodologi untuk menganalisis, mendesain, dan mengoptimalkan proses.
Yang kedua, digunakan oleh perusahaan untuk mengolah desain ulang proses bisnis. Dan yang ketiga, ada langkah-langkah di BPM. Ada 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi proses untuk perubahan. Yang kedua, menganalisa proses yang ada. Yang ketiga, desain proses baru. Yang keempat, mengimplementasikan proses baru. Dan yang terakhir, mengukurnya terus-menerus. Ini contohnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bentang Review. Ya, berikutnya ada pengembangan sistem, kegiatan yang menghasilkan solusi sistem informasi untuk masalah atau pengulangan organisasi. Contohnya salah satunya analisis sistem, desain sistem, programan, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Metodologi paling menonjol untuk pemodelan dan perancangan sistem. Metodologi terstruktur, pengembangan berorientasi objek, metodologi terstruktur. Terstruktur tekniknya langkah demi langkah, progresif berorientasi proses, berfokus pada proses, pemodelan atau tindakan yang manipulasi data, dipisahkan data dari proses. Diagram aliran data. Untuk alat utama untuk mewakili proses komponen sistem dan aliran data di antara mereka menawarkan model grafis logis dari aliran informasi. Diagram tingkat tinggi dan tingkat rendah dapat digunakan untuk mencatat proses menjadi lapisan detail yang berurutan. Kamus data menentukan konten aliran data yang menyimpan data. Spesifikasi proses jelaskan transformasi yang terjadi dalam level terendah dari diagram aliran data. Bagian struktur bagian top-down menunjukkan setiap tingkat desain menghubungkan dengan tingkat lainnya dan menetapkan struktur secara keseluruhan. Dan metodologi alternatif untuk pemodelan dan perencanaan sistem, metodologi terstruktur, dan pengembangan berorientasi objek adalah yang paling menonjol. Metodologi terstruktur mengacu pada fakta bahwa tekniknya selangkah demi selangkah dengan setiap langkah membangun pada yang sebelumnya. Metodologi tersebut bersifat top-down, maju dari tingkat tertinggi dan paling abstrak ke tingkat detail paling rendah, dari yang umum sampai yang spesifik. Alat utama untuk mempresentasikan proses komponen sistem dan arus data di antaranya data flow diagram DFD. Diagram aliran data menawarkan model arus informasi logis, mempartisi sistem menjadi modul yang menunjukkan tingkat detail yang dapat diatur diagram dapat menggunakan untuk menggambarkan proses tingkat tinggi secara rincan yang lebih rendah melalui diagram alir data yang dilatarkan proses kompleks dapat dipecah menjadi tingkat detail yang berurutan. Pengembangan proses objek menggunakan objek sebagai unit dasar analisis dan perancangan sistem objek menggabungkan data dan proses spesifik yang beroperasi pada data tersebut didasarkan pada konsep kelas dan warisan. Objek memiliki kelas tertentu atau kategori umum. Benda serupa memiliki fitur kelas itu. Pengembangan berorientasi objek lebih bersifat interaktif dan inkremental daripada pengembangan terstruktur tradisional. Selama analisis pembangunan sistem mendokumentasikan persyaratan fungsional sistem, menentukan sifat yang paling penting dan sistem yang harus diajukan karena objek dapat
digunakan kembali, pengembangan berorientasi objek berpotensi mengurangi waktu dan biaya penulisan perangkat lunak karena organisasi dapat menggunakan kembali objek perangkat lunak yang telah dibuat sebagai blok bangunan untuk aplikasi lain. Metode alternatif untuk pembangunan sistem informasi. Metode penggunaan sistem alternatif, siklus hidup sistem tradisional, pembuatan prototipe, pembangunan penggunaan akhir, paket perangkat lunak aplikasi, pengalih-dayaan. Selanjutnya, yang pertama ada metode System Development Life Cycle. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan, makanya disebut dengan metode tradisional. Metode ini, prototype adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Kelebihannya ada dua. Yang pertama, mudah diaplikasikan. Yang kedua, memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Kekurangannya, yang pertama, ada jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model karena model ini bisa melakukan inversi tidak langsung. Yang kedua, pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Yang ketiga, pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek dilalui. Sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal akan menjadi masalah besar karena harus mengulang dari awal. Yang keempat, pengembangan sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas karena memiliki ketergantungan. Hal ini menyebabkan penggunaan waktu tidak efisien. Yang kedua, ada metode prototype atau prototyping. Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja prototype dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. Keunggulan prototyping adalah pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Kelima, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Kelemahan prototyping adalah yang pertama, pelanggan tidak melihat bahwa perangkat lunak belum mencerminkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan belum memikirkan pemeliharaan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman sederhana. Yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak menggambarkan teknik perancangan yang baik. Yang ketiga, metode pengembangan oleh pemakai end user computing atau end user development. Jika dampaknya sempit, yaitu hanya pada individu pemakai sistem yang sekaligus pengembang sistem itu saja, maka EUC atau end user computing dapat dilakukan. Sebaliknya, jika dampaknya luas sampai ke organisasi, pengembangan sistem EUC akan berbahaya. Karena jika terjadi kesalahan, dampaknya akan berpengaruh pada pemakai sistem lainnya atau pada organisasi secara luas. Kelebihan dari metode ini yang pertama, menghindari masalah kemacetan di Departemen Sistem Informasi jika harus dikembangkan di departemen tersebut. Yang kedua, kebutuhan pemakai sistem dapat lebih terpenuhi. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan pemakai di dalam pengembangan sistem. Kekurangan dari metode ini yang pertama, tidak semua pemakai sistem mempunyai pemahaman tentang teknologi sistem informasi. Yang kedua, memiliki resiko mengganggu bahkan merusak sistem informasi lain. Yang ketiga, kelemahan teknis. Yang keempat, ada metode Agile Software Development. Metode pengembangan software berbasis Agile fokus pada perencanaan yang adaptif, evolutionary development, dan improvement yang berkelanjutan melalui respon yang fleksibel terhadap perubahan.
Tujuan akhir dari metode ini adalah rilis yang lebih cepat dengan resiko bugs atau isu yang lebih sedikit. Keunggulan dari metode ini yang pertama, pendekatan yang adaptif sehingga dapat merespon perubahan requirement dengan sangat cepat dan efisien. Yang kedua, feedback yang berkesinambungan akan meminimalisir resiko dengan signifikan. Yang ketiga, komunikasi yang berkelanjutan meningkatkan transparansi antara klien dan tim development. Yang keempat, fokus pada pengerjaan software sehingga tidak perlu terlalu khawatir pada dokumentasi. Kekurangan dari metode ini yang pertama, skop pengerjaan yang bisa berubah kapanpun dapat menyebabkan kurangnya fokus dari tim development dan menyebabkan isu dari brief yang diberikan tidak jelas. Kedua, kurangnya dokumentasi dana meningkatkan risiko miscommunication. Yang kelima, ada metode outsourcing. Outsourcing adalah metode penggunaan sumber daya manusia yang berasal dari pihak eksternal atau pihak ketiga untuk menangani atau membangun sistem perusahaan dengan cara membeli aplikasi dengan vendor. Perbedaan metode konvensional dengan metode alternatif dengan metode pengembangan secara konvensional yaitu metode siklus hidup pengembangan sistem yang dikembangkan oleh analisis sistem. Alasan menggunakan metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang kompleks. Selanjutnya, pengembangan sistem teknologi informasi alternatif model paket dilakukan dengan membeli paket perangkat lunak yang ada. Paket sekarang banyak tersedia di pasaran karena banyak aplikasi bisnis yang bersifat umum seperti tersedia di pasaran karena banyak aplikasi bisnis yang bersifat umum seperti misalnya aplikasi akuntansi, keuangan, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Jika paket tersedia, perusahaan tidak perlu merancang dan menulis program sendiri aplikasinya. Di dalam memilih paket, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kedua, ketersediaan paket. Ketiga, mengevaluasi kemampuan paket. Apabila paket tidak tersedia, prioritas kedua biasanya jatuh pada outsourcing. Berikut yang perlu dipertimbangkan adalah metode prototyping. Metode prototyping banyak digunakan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang harus segera dioperasikan. Berikut beberapa referensi yang kami dapatkan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.